tentang gangguan berbicara dan penyebabnya. Gangguan berbicara dan penyebabnya adalah dipengaruhi bagaimana seseorang berbicara. Orang yang mengalami gangguan berbicara sebenarnya tahu apa yang akan disampaikannya, namun mereka mengalami kesulitan dalam memproduksi bunyi yang mengakibatkan komunikasi terganggu. Dalam studi tentang gangguan bahasa dan bicara, secara umum gangguan berbicara meliputi gangguan kefasihan, gangguan artikulasi, dan gangguan suara. Gangguan kefasihan yaitu adalah mengalami gangguan kefasihan berbicara, biasanya mengalami kegagapan, pengulangan kata-kata, latak atau memperpanjang bunyi, silaba atau kata tertentu. Gangguan kefasihan umum terjadi pada anak-anak, misalnya menambahkan bunyi o, mengganti kalimat seperti mama pergi, mama ke pasar, mengulangi frasa seperti aku mau bilang, dan mengulangi seperti tersebut. Sering bertambahnya usia dan pengetahuan tentang bahasa, gangguan kefasihan tersebut bisa hilang. Namun demikian, gangguan tersebut bisa saja bertahan hingga dewasa, yang dapat menghambat dalam interaksi sosial. Gagap biasanya diderita oleh anak-anak dan biasanya hilang seiring bertambahan usia. Namun demikian, tidak sedikit orang dewasa yang menderita gagap. Orang yang gagap sebenarnya tahu bahwa tuturan yang dihasilkan tidak benar, namun mereka tidak mampu mengendalikannya. Selain mengganggu komunikasi, orang yang mengalami kegagapan juga dapat mengalami gangguan psikologis seperti minder dan enggan bergaul. Belum ada yang tahu penyebab yang pasti mengapa seseorang mengalami kegagapan. Namun, para ilmuwan menemukan bahwa 50% penderitaan gagap memiliki riwayat anggota keluarga yang mengalami kegagapan. Hal ini menunjukkan bahwa gagap merupakan gangguan yang dibawa secara genetis. Para peneliti tersebut juga menemukan bahwa laki-laki lebih banyak menderita gagap daripada perempuan. Selain gagap, gangguan kefasihan juga dapat berupa gangguan psikogenik seperti berbicara manja, berbicara memayu, dan latak. Selanjutnya yaitu gangguan artikulasi. Artikulasi adalah bunyi yang melibatkan organ bicara seperti lidah, gigi, bibir, dan palatal. Gangguan artikulasi dapat diakibatkan oleh kanker mulut dan tenggorokan, kecelakaan, bawaan dari lahir seperti celah bibir, atau faktor lain yang mengakibatkan rusaknya organ berbicara. Orang yang mengalami gangguan artikulasi biasanya bermasalah dalam melafalkan bunyi atau melafalkan bunyi dengan keliru. Perubahan bunyi B menjadi W, seperti pada pelafalan rambut atau kata rambut. Penghilangan bunyi seperti pada pelafalan R untuk kata plan. Salah pengucapan seperti pada pelafalan susu atau kata susu. Beberapa kesalahan artikulasi juga dipengaruhi oleh faktor bahasa ibu dan di daerah. Gangguan artikulasi pada anak masih dianggap normal, namun seiring perkembangan, jika gangguan artikulasi masih terjadi, maka hal tersebut sudah dapat dianggap sebagai sebuah kelainan atau penyakit. Walaupun gangguan artikulasi pada anak tidak menghambat dalam berkomunikasi, namun pada usia sekolah biasanya mereka menjadi bahan tertawaan teman-temannya. Kita lanjut aja ke materi gangguan suara. Gangguan suara meliputi gangguan nada, gangguan kualitas bunyi, dan gangguan kenyaringan. Gangguan suara biasanya dapat berupa kemonotonan nada, parau, serak, bunyi yang terlalu rendah atau terlalu tinggi, atau kualitas bunyi nada seseorang. Gangguan suara dapat diakibatkan oleh kecelakaan, kerusakan, atau penyakit pada tenggorokan. Kerusakan atau penyakit pada tenggorokan dapat menyebabkan pita suara tidak bekerja dengan baik, sehingga menyebabkan gangguan suara menjadi lebih tidak
lebih tidak memungkinkan. Penanganan gangguan bicara bisa diawali dengan identifikasi pasien seperti riwayat kesehatan, kemampuan berbicara, kemampuan mendengar, kemampuan kognitif, dan kemampuan berkomunikasi. Kemudian penanganan dilanjutkan dengan diagnosis gangguan yang dialami pasien. Setelah hasil diagnosis didapat, barulah diterapkan terapi dan tepat untuk pasien yang terdapat gangguan itu. Terapi bicara biasanya menggunakan audio atau video dan termin. Setelah pasien mengetahui gangguan yang dideritanya, terapis kemudian mengajarkan kemampuan berbicara dengan menggunakan metode yang sesuai dengan usia pasien. Terapi bicara, anak-anak biasanya menggunakan pendekatan bermain, boneka, bermain peran, memasangkan gambar atau kartu. Terapi bicara orang dewasa biasanya menggunakan metode langsung, yaitu melalui latihan dan praktek. Untuk materi selanjutnya kami serahkan kepada Maudena. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Loni Puspita, yaitu pertanyaannya, apa saja gangguan dari artikulasi? Gangguan artikulasi terdiri dari beberapa tipe, yaitu pertama substitusi, yaitu terjadinya penggantian fonem seperti kata gigi yang diucapkan gigi.
Yang kedua, omisi, yaitu terjadinya penghilangan fonem seperti kata cincin yang diucapkan cincin. Baik, kepada teman-teman, ada yang ingin menambahkan jawaban dari kelompok kami? Jika tidak ada, kembali kepada ingatnya, apakah sudah menerima jawaban dari kami? Baik, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh saya sendiri. Pertanyaan dari Deviana Putri yaitu tentang yaitu pertanyaannya apa yang menyebabkan gangguan berbicara? Baik, pertanyaan Deviana itu apakah keterlambatan bicara bisa sembuh? Ya, jawabannya iya. Bisa mendapatkan perawatan yang tepat. Nah, apabila menyebabkan masalah fisik, terapi menjadi pilihan utama. Fisik anak bisa mendukung untuk berkomunikasi. Nah, orang tua bisa lebih proaktif berbicara, mengajak bercanda atau sekedar bercerita apa yang Anda lakukan seharian. Nah, mungkin dari jawaban dari kelompok kami kepada teman-teman ingin menambahkan jawaban dari kelompok kami, silakan. Baik, jika tidak ada, kami akan lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga yang akan dijawab oleh Sahlan. Kepada saudara Sahlan, disilakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Rosiko, yaitu pertanyaannya apa yang menyebabkan gangguan berbicara. Hambatan dalam berbicara yaitu hambatan pendengaran, hambatan perkembangan pada otak yang menguasai kemampuan oral motor, masalah keturunan, masalah pembelajaran dan komunikasi dengan orang tua, atau faktor televisi. Sekian jawaban dari saya. Saya kemudian kepada moderator. Baik, inilah jawaban dari kelompok kami. Jika teman-teman yang menambahkan jawaban dari kelompok kami, silakan. Jika tidak ada, inilah presentasi kami hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, udah terekam apa? Udah. Basing lah, Dek.